Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah lengkap Syekh Abdul Qodir Al-Jailani dari masa di mana Syekh Abdul Qodir masih di dalam kandungan sudah tampak keistimewaan, sampai Syekh Abdul Qodir Al-Jailani mendapatkan gelar Sultanul Aulia. Kisah ini bukan untuk menjadi sebuah perdebatan antara satu dengan yang lainnya, tetapi kisah ini untuk menambahnya wawasan tentang para kekasih Allah yang luar biasa atas apa yang Allah kasih kepada mereka para wali Allah, dan begitu dahsyatnya kekuasaan atas kehendaknya. Bagi para pengamal tarekat, nama Syekh Abdul Qadir tentu sudah tak asing lagi. Ia adalah seorang waliullah yang bergelar Sultanul Aulia, alias rajanya para wali. Hal itu sebagaimana diungkap dalam kitab Al-Fawaid Al-Muhtaroh karya Habib Ali Hasan Baharun. Syekh Abdul Qodir dilahirkan di negara Jailan, satu negara bawahan Tobaristan, wilayah kuno bersejarah yang kini berada dalam wilayah Iran. Kelahiran Syekh Abdul Qodir tepat pada malam pertama Ramadan tahun 470 Hijriah, sementara wafatnya di negara Baghdad, Irak, tepat pada tanggal 10 Muharram tahun 571 Hijriah dalam usia 91 tahun. Keistimewaan atau tanda-tanda kewaliannya sudah tampak sejak lahir. Bahkan, pada malam kelahirannya pun ada karomah. Syekh Abdul Qodir memiliki nasab yang terhubung dengan Nabi Muhammad dari pihak ayah dan ibu. Silsilah keturunan beliau, dari pihak ayah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Al-Imam Sayyid Abi Saleh Janaki Dausat, bin Imam Sayyid Abdillah, bin Imam Sayyid Yahya Az-Zahid, bin Imam Sayyid Muhammad, bin Imam Sayyid Daud, bin Imam Sayyid Musa, bin Imam Sayyid Abdillah, bin Sayyid Musa Al-Jun, bin Imam Sayyid Abdillah Al-Mahdi, bin Al-Imam Sayyid Hasan Al-Mutsana, bin Imam Sayyid Hasan As-Sibhi, bin Imam Sayyidina Ali wabnu Abi Tholib, wabni Fatimatu Zahroh Al-Batul bintu Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan silsilah dari pihak ibu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Sayyidah Ummul Khair Amatil Jabbar Fatimah, bintu Sayyid Abdillah Al-Sumai Az-Zahid, bin Sayyid Abi Jamaluddin, bin Sayyid Mahmud, bin Sayyid Abul Adhoi Abdillah, bin Sayyid Kamaluddin Isa, bin Sayyid Imam Alauddin Muhammad Al-Jawad, bin Sayyid Imam Ali Aridho, bin Sayyid Imam Musa Al-Kadzim, bin Imam Ja'far Sadiq, bin Imam Muhammad Al-Bakir, bin Imam Zainal Abidin Ali bin Imam Hussein Syahid bin Imam Sayyidina Ali, wabnu Abi Thalib wabni Fatimatu Zahroh Al-Batul bintu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kelahiran Syekh Abdul Qodir, sang ayah yang bernama Abu Soleh Musa Janaki bermimpi kedatangan Rasulullah, diiringi oleh para sahabatnya dan imam-imam mujtahid. Kala itu, beliau berpesan kepada ayahanda Abdul Qadir, "Wahai Abu Soleh, engkau akan dikaruniai anak laki-laki oleh Allah. Anak itu anak kesayanganku dan kesayangan Allah. Ia akan mendapat pangkat yang tinggi dalam kewalian sebagaimana aku dalam pangkat kenabian." Selain Rasulullah, nabi-nabi yang lain juga turut menyampaikan kabar gembira kepada Abu Soleh bahwa dirinya akan mendapat karunia anak laki-laki yang akan menjadi Sultanul Aulia. Dan semua wali dan imam-imam yang dimaksud berada di bawah putranya. Siapapun wali yang tunduk kepadanya akan naik pangkat kewaliannya. Sebaliknya, wali yang tidak tunduk kepadanya akan dilepas oleh Allah dari kewaliannya. Di malam kelahiran Syekh Abdul Qodir Al-Jailani pun tidak ada yang dilahirkan pada malam itu di negara Jailan, kecuali semuanya laki-laki. Jumlahnya ada 1100 dan semuanya menjadi wali agar menjadi pengiring kewalian Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir sejak dilahirkan tidak mau menyusu kepada ibunya pada siang hari di bulan Ramadan, sementara menyusunya beralih kepada waktu berbuka puasa. Sebagian ulama menjelaskan bahwa sejak bayi, Syekh Abdul Qodir telah menjalankan puasa Ramadan. Dan ketika lahir di pundak Syekh Abdul Qadir ada bekas telapak kaki Rasulullah. Itu tak lain merupakan bekas telapak kaki Rasulullah saat akan naik ke atas buraq pada malam Isra Mi'raj. Syekh Abdul Qodir menuntut ilmu di berbagai kota, seperti Hamdan, Naisabur, Baghdad, dan lainnya. Beliau belajar dari banyak guru, seperti Abu Said Al-Muhorimi, Abu Al-Khotob Al-Mahzumi, Abu Al-Wafa bin Akil, dan lainnya. Beliau juga menguasai berbagai ilmu, seperti fikih, hadis, tafsir, tasawuf, dan lainnya. Beliau dikenal sebagai pendiri tarekat Qadiriyah, salah satu tarekat sufi yang paling banyak pengikutnya di dunia. Beliau juga mengalami banyak kisah yang menginspirasi saat menuntut ilmu. Dari segi cobaan yang dialaminya, ketika menuntut ilmu Syekh Abdul Qodir bagaimana beliau berpisah dengan ibunya yang sangat dicintainya untuk pergi ke Baghdad menuntut ilmu. Ibunya memberikan beliau 40 dinar emas yang dijahit di dalam jubahnya dan berpesan agar beliau selalu jujur. Dalam perjalanan, beliau diserang oleh perampok yang mengambil semua hartanya. Tetapi ketika mereka menanyakan apakah beliau masih punya harta lain, beliau menjawab dengan jujur bahwa ada 40 dinar emas di dalam jubahnya. Para perampok terkejut dan bertanya siapa yang mengajarkan kejujuran itu. Beliau menjawab bahwa ibunya.
Para perampok kemudian bertaubat dan mengembalikan semua harta yang mereka rampok. Mereka juga ikut belajar ilmu agama dari Syaikh Abdul Qadir. Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani saat menuntut ilmu, pernah makan makanan sisa buangan orang. Bagaimana beliau menghadapi kesulitan dan kelaparan saat menuntut ilmu di Baghdad. Beliau hanya bisa memunguti sisa-sisa sayuran, daun carok, dan makanan yang dibuang oleh orang lain. Suatu hari, beliau hampir mati kelaparan, tetapi Allah mengirimkan seorang pemuda yang memberinya roti dan daging panggang. Beliau bersyukur dan mendoakan pemuda tersebut. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan dua teman alimnya. Kisah ini menceritakan bagaimana beliau bersahabat dengan dua orang ulama, yaitu Ibnu Sako dan Ibnu Abi Isrun. Mereka bertiga sangat akrab dan saling menghormati. Suatu hari, beliau mengajak kedua temannya untuk menemui gurunya, yaitu Abu Said Al-Muhorini. Tetapi ketika sampai di rumah gurunya, mereka mendapati bahwa gurunya sedang tidur. Mereka pun menunggu di luar sampai gurunya bangun. Ketika gurunya bangun, beliau berkata bahwa ia bermimpi melihat tiga orang yang berbeda tingkatannya di sisi Allah. Salah satunya adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah, yaitu Syaikh Abdul Qadir. Yang kedua adalah seorang yang sedang naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Ibnu Syaka. Yang ketiga adalah seorang yang sedang turun dari tingkat yang lebih tinggi, yaitu Ibnu Abi Isrun. Gurunya kemudian memberikan nasihat kepada ketiganya sesuai dengan tingkatannya. Tetapi pada suatu hari Syaikh Abdul Qadir dan temannya yang bernama Ibnu Sako dan Ibnu Abi Isrun ingin mengunjungi seorang wali berpangkat Wali Al-Ghaus. Rumah wali tersebut cukup jauh dari keramaian kota, atau mungkin juga lebih tepatnya bisa dikatakan sangat pelosok sekali. Akan tetapi, keinginan mereka untuk bertemu sang wali tidak terhalang walau jarak yang demikian jauh dan sudah barang tentu kunjungan mereka tak lepas dari maksud dan tujuan. Dalam perjalanan, mereka saling bertanya satu sama lain terkait tujuan dan niat masing-masing. Dengan polosnya Ibnu Abi Isrun memulai pertanyaan kepada Ibnu Sako, "Hei Sako, kamu mau ngapain bertemu wali itu? Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu sulit, hingga ia bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya. Sedangkan aku ini orang cerdas, jadi, sudah sepatutnya menguji kedalaman ilmu seorang wali," jawabnya Ibnu Sako. Tak menunggu lama Ibnu Abi Isrun pun mengatakan maksudnya. "Kalau aku ingin bertanya tentang sesuatu yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawabnya." Pada hakikatnya tujuan dari keduanya sama, yakni ingin menguji ketinggian ilmu dari seorang wali. Mungkin karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak segera mengutarakan niatnya, akhirnya mereka berdua bertanya, "Qadir, kamu mau mengajukan pertanyaan seperti kami atau ada hal lain?" "Saya tidak mau bertanya apa-apa," jawabnya Syaikh Abdul Qadir. Lalu mereka pun bertanya lagi, "Terus kamu ini mau apa? Hanya mau mengikuti kami?" "Saya itu gak punya pertanyaan yang mau diajukan. Saya hanya ingin sowan saja dan mengharap berkah darinya. Itu saja cukup, karena orang seperti ini biasanya hanya disibukkan dengan kekasihnya yaitu Allah." Dari dialog mereka, kita sudah bisa melihat sifat dan sikap mereka terhadap kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan dan rendah diri manusia juga bisa diukur dengan sebuah perkataan. Kesombongan terhadap orang lain terjadi ketika kita memposisikan diri kita lebih tinggi atau lebih hebat daripada orang lain. Sementara, orang yang rendah hati tetap memposisikan dirinya sebagai penerima anugerah ilahi yang tidak sempurna dan lemah. Dia merasa memperoleh segala sesuatunya karena karunia Allah, bukan karena kegagahan dan kehebatannya. Sesampainya di kediaman Wali Al-Ghaus, mereka mengetuk pintu rumahnya. Tapi, sang wali tak kunjung membuka pintu, malahan ia memperlambat jalannya. Kemudian, wali tersebut keluar dalam keadaan marah seraya bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Sako?" "Saya, wahai Syekh," jawab Ibnu Saka. Tak banyak bicara, wali itu pun langsung menebak pertanyaan Ibnu Sako dan langsung memberikan jawabannya secara detail. Begitu pula dengan pertanyaan dan jawaban Ibnu Abi Isrun dan langsung mengusir mereka berdua dari hadapannya. Sebelum mereka berdua beranjak dari kediamannya, wali itu mengkasyaf mereka berdua dengan karamahnya. "Wahai Ibnu Sako, dalam pandangan batinku, aku melihat ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu. Dan kamu Ibnu Abi Isrun, sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu." Sampai pada giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Wali Al-Ghaus hanya memandang sekujur tubuhnya, dan tak lama kemudian, ia pun berkata, "Wahai anakku, Abdul Qadir, aku tahu tujuan kamu ke sini hanya ingin berkah dariku, dan insya Allah tujuan baikmu akan tercapai." Sebelum menyuruh pergi Abdul Qadir, ia berkata, "Aku melihat kamu berkata padaku, kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini, sekarang pergilah anakku." Dan dari disitulah awal mula Syaikh Abdul Qadir mendapat gelar Sultanul Aulia. Alhamdulillah selesai sudah, menceritakan sebagian kisah, Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dari masih dalam kandungan, hingga menjadi Sultanul Aulia. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Maafkan jika ada kesalahan dalam menceritakan.
Lanjut ke part 2 untuk mengkisahkan tentang karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha Kuasa apa yang dikehendakinya.